Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bacain buku karangan Syekh Mahmud Al-Misri yang berjudul Biografi 35 Sahabiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bab pertama menceritakan tentang Khadijah binti Khuwailid. Jadi langsung saja aku bacain ya. Khadijah binti Khuwailid, wanita nomor 1 di dunia. Bersamaan dengan bintang pertama dari para bintang perkumpulan Nabi, kita bertemu dengan karakter yang bersih, suci, dan warok. Bersama bunga yang harum dan wanginya tersebar ke seluruh jagat dengan wanginya iman, pengorbanan, kesungguhan, dan pengabdian. Bersama orang pertama yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dari kalangan wanita. Orang pertama yang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai anak-anak darinya. Orang pertama yang diberi kabar gembira untuk masuk surga di kalangan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama yang dibacakan salam oleh Rabb-Nya. Orang pertama yang membenarkan Nabi di kalangan wanita-wanita mukmin. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali wafat. Kuburan pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Manusia pertama yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat orang lain mengufurinya, membenarkannya di saat orang lain mendustakannya, membantu beliau dengan hartanya di saat orang lain kikir kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla mengaruniakan anak darinya. Dia adalah orang yang bijaksana, cerdik, terjaga lagi terhormat, yang dijuluki sebagai Al-Tahirah, wanita yang suci di zaman jahiliyah. Maka bagaimana dengan julukannya ketika ia berada di bawah naungan Islam? Dia adalah ketenangan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung dan membantunya untuk menyampaikan dakwah Rabb-Nya, juga memberikan kebahagiaan dan kenyamanan baginya. Ia menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa cobaan terberat, sehingga dengan segenap kemampuannya ia berhak mendapatkan salam di sisi Allah Azza wa Jalla dari atas langit ketujuh, bahkan memberikannya kabar gembira dengan diberikannya satu rumah di surga yang terbuat dari emas. Terbuat dari emas dan perak, yang tidak ada kegaduhan serta keletihan di dalamnya. Dia adalah penghulu wanita semesta alam, juga istri dari penghulu manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang bintangnya berkilauan di alam keilmuan, kesucian, kemuliaan, anugerah, dan keikhlasan. Pujian itu tidak didapat dengan harta, namun pujian akan didapat dengan apa-apa yang ia tinggalkan di dunia, berupa keutamaan-keutamaan yang harumnya melekat sepanjang masa, membangkitkan kehidupan dikala mengenangnya dapat memurnikan jiwa dan perjalanan hidupnya menutrisi akal. Katakan pada saya dengan menyebut Rabb-Mu, bukankah wanita ini adalah pemimpin dalam kehidupan dan kematian? Sesungguhnya orang pertama yang membenarkan dan yang beriman kepada Nabi dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Bukan hanya ibu bagi orang mukmin, melainkan ia juga merupakan ibu dari seluruh keutamaan. Ia memiliki keutamaan dan hak hingga hari kiamat di setiap pundak orang yang beriman. Apakah kita bisa menafikan ibu kita sebagai sebagian dari haknya? Demi Allah, sesungguhnya berita-berita mengenai Khadijah radhiyallahu anha merupakan obat bagi hati.
penerang bagi akal dari segala noda dan aib, serta teladan di zaman yang hampir kehilangan para teladan. Memahami perjalanannya dapat menghidupkan hati, mengikuti jejaknya akan memperoleh kebahagiaan, dan dengan mengetahui sifatnya akan menjadi teladan dengan pilihan yang baik dan pengaruh yang baik. Marilah kita menghidupkan hati kita bersama Ibu yang paling agung di alam semesta ini, agar kita dapat mengetahui kadar, tempat, dan kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga agar kita bersiap dengan perjalanannya yang harum, yang akan kita persembahkan keagungan teladannya untuk istri-istri, anak-anak perempuan, saudari-saudari kita, bahkan ibu-ibu kita. Marilah kita harumkan hati-hati kita dengan perjalanannya yang penuh berkah. Siapakah Khadijah radhiyallahu anha itu? Dia adalah Ummul Mukminin dan penghulu wanita semesta alam pada zamannya. Ibunda Qasim, putri Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisyah Al-Asadiyah, kabilah Quraisy. Ibunda dari anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang pertama yang beriman kepada beliau serta membenarkannya sebelum orang lain. Budi pekertinya luhur. Ia termasuk kalangan wanita yang bijaksana, agung, warok, terhormat, mulia, dan ahli surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyanjungnya, mengutamakannya daripada semua ummahatul mukminin dan mencapai kebesarannya sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita seperti aku cemburu kepada Khadijah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut tentangnya." Di antara kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha atas Nabi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah dengan seorang wanita pun sebelumnya, dan beliau dikaruniai beberapa anak darinya. Beliau tidak memadunya dengan seorang pun, dan tidak pula mengambil budak wanita sampai Khadijah wafat. Beliau pun bersedih atas kehilangannya. Ia adalah pasangan terbaik. Ia menginfakkan hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun pernah berdagang untuk Khadijah radhiyallahu anha. Az-Zubair bin Bakar berkata, Khadijah radhiyallahu anha dijuluki sebagai At-Tahirah, seorang wanita yang suci semasa jahiliyah. Ibunya adalah Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah. Suami pertama Khadijah radhiyallahu anha adalah Abu Halah bin Zararah At-Tamimi. Kemudian setelahnya Atik bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Dan setelahnya ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membangun keluarga saat ia berusia 25 tahun. Khadijah radhiyallahu anha lebih tua 15 tahun dari beliau. Khadijah radhiyallahu anha dilahirkan di Ummul Qura sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Hidup sendiri. Inilah dia Khadijah radhiyallahu anha yang berhati bersih dan berjiwa menyenangkan. Ia hidup dalam kesendirian, memiliki kembali rekaman kenangan-kenangannya hidupnya. Meskipun ia mendapatkan kesuksesan yang gemilang di dunia bisnis dengan karunia Allah, sampai sanggup melebarkan sayap dagangnya hingga negeri Syam.
mengimbangi kafilah-kafilah kaum Quraisy. Namun ia tidak merasakan kebahagiaan karena hatinya membutuhkan sebuah bekal, di mana hati tidak dapat hidup tanpanya, yaitu bekal iman yang datang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Demikian juga pernikahannya yang mengalami jatuh bangun lebih dari sekali di saat hatinya berhasrat pada pernikahan mulia yang semuanya merupakan pengorbanan, cinta, kesungguhan, dan anugerah. Khadijah radhiyallahu anha pernah menikah dengan Abu Halhah bin Zararah At-Tamimi. Ia memberikan semua hartanya agar suaminya dapat menjadi tuan di kaumnya. Akan tetapi, maut memisahkan keinginan tersebut. Suaminya wafat dan pergi dari kehidupan manusia setelah memiliki anak bernama Hindun. Kemudian, beberapa saat setelah itu, datang seorang pria dari pemuka Quraisy melamarnya. Ia adalah Atik bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Kemudian ia menikahinya. Akan tetapi, pernikahan ini tidak berlangsung lama. Khadijah radhiyallahu anha hidup tanpa suami, padahal ia adalah wanita idaman para pemuka Quraisy. Akan tetapi, di dalam relung hatinya, ia merasa bahwa semua ketetapan itu akan membawanya kepada sesuatu yang luar biasa baginya, yang dapat membuat ia melupakan kesedihannya dan menyusupkan kegembiraan serta kebahagiaan di dalam hatinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kelanjutan ceritanya nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.